Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Devanio Risitompul. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen semester 4 dengan NPM 230090037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Manajemen Risiko dengan materi Manajemen Risiko Likuiditas dan Operasional pada PT Bank Syariah Indonesia. Nah, langsung saja saya akan memulai presentase yang sudah saya rangkum materinya dalam PowerPoint ini, yang dimana materi dari presentase saya ini akan mencakup 6 poin. Nah, yang pertama itu pengenalan PT Bank Syariah Indonesia, yang dimana pengenalan secara singkat. Kemudian yang kedua, definisi manajemen risiko. Yang ketiga, penjelasan risiko, likuiditas, dan operasional. Yang keempat, tantangan kebijakan dan instrumen risiko. Yang kelima, strategi pengelolaan risiko, likuiditas, dan operasional oleh Bank Syariah Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penjelasan ringkasan akhir. Nah, jadi kita masuk ke materi yang pertama dari presentasi saya, yaitu pengenalan singkat dari PT Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi PT Bank Syariah Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BSI ini adalah bank yang merupakan hasil dari penggabungan dari 3 bank syariah BUMN yang ada di Indonesia, yang dimana itu adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Nah, jadi ketiga bank ini melakukan merger atau penggabungan sehingga membentuk suatu perusahaan baru, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, jadi BSI ini resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, jadi setelah melakukan merger ini, komposisi pemegang sahamnya itu dipegang paling besar itu oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan 50,83%. Kemudian yang kedua, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan 24,85%. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan 17,25%, dan sisanya itu adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Nah, jadi pemegang saham yang dimaksudnya adalah masyarakat umum karena memang BSI ini termasuk perusahaan terbuka, sehingga pemegang sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Nah, jadi itu sedikit pengenalan singkat dari PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian kita masuk materi kedua, yaitu apa itu manajemen risiko. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu manajemen risiko, kita harus paham dulu risiko itu sebenarnya apa. Jadi risiko itu adalah kemungkinan buruk bersifat negatif yang dapat menyebabkan terciptanya masalah yang bisa saja terjadi di masa mendatang. Nah, jadi karena dapat menyebabkan masalah, risiko itu perlu diatasi dengan menggunakan manajemen dan solusi yang tepat. Nah, jadi dengan pengertian risiko ini bisa diambil kesimpulan kalau misalnya manajemen risiko itu adalah upaya untuk mengatasi segala aktivitas yang memunculkan risiko tadi. Nah, jadi tujuannya apa? Yaitu untuk meminimalisir dan mengendalikan risiko-risiko yang muncul agar risiko tersebut dapat dihindari, atau setidaknya itu bisa mengurangi dampak negatif yang tercipta seminimal mungkin. Nah, jadi memang manajemen risiko itu sangat penting di dalam suatu perusahaan karena memang risiko-risiko itu bisa muncul kapan saja, sehingga perlu adanya strategi yang pas dan tepat, yang efektif dan efisien untuk mengatasi dan menghadapi risiko itu. Nah, jadi setelah kita tahu kalau misalnya risiko itu adalah kemungkinan buruk yang bersifat negatif, sehingga kita harus bisa mencari solusi yang tepat. Nah, jadi di setiap perusahaan itu kan pasti memiliki tujuannya masing-masing, terutama untuk mencari keuntungan biasanya kan, atau untuk melayani pemenuhan masyarakat. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan ataupun melayani masyarakat tersebut, untuk mencapai tujuan itu perusahaan perlu melakukan manajemen risiko untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pencapaian tujuannya. Jadi untuk melakukan manajemen risiko itu ada prosesnya. Jadi yang pertama itu penetapan konteks, kemudian yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga kita menganalisis risikonya, kemudian yang keempat kita mengevaluasi risikonya. Lalu setelah kita mengevaluasi, barulah kita melakukan langkah penanganan risiko. Jadi itulah dia manajemen risiko, yang dimana manajemen risiko itu adalah upaya penanganan untuk meminimalisir atau menghadapi risiko yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, jadi setelah kita tahu manajemen risiko itu apa, langsung kita masuk ke materi yang selanjutnya,
yaitu mengenai risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Nah, di sini saya akan membahas dua risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yang dimana risiko likuiditas dan yang kedua risiko operasional. Nah, kita masuk ke risiko likuiditas terlebih dahulu. Nah, jadi risiko likuiditas itu apa? Nah, likuiditas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi atau membayar kebutuhan dana, pengendalian arus kas, dan memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Nah, apabila likuiditas ini tidak terpenuhi, maka akan muncul risiko likuiditas di mana bank syariah itu tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena tidak bisa mengubah asetnya itu menjadi uang tunai. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi, ini akan menimbulkan kerugian bagi PT Bank Syariah. Nah, selain itu, risiko ini juga bisa menyebabkan munculnya risiko-risiko potensial lain, yaitu ketidakmampuan membagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan dan juga bisa menyebabkan kerugian keuangan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Bank Syariah itu melakukan beberapa strategi. Contohnya dengan melakukan pemantauan arus kas secara berkala dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan untuk memantau keadaan keuangan. Nah, jadi itu pengertian awal dari risiko likuiditas. Nah, jadi OJK sendiri sudah menjelaskan bahwa risiko likuiditas itu adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat dibangunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, itu pengertian risiko likuiditas menurut OJK, yang dimana risiko likuiditas itu terbagi atas dua. Yang pertama risiko likuiditas pembiayaan dan yang kedua risiko likuiditas pasar. Nah, risiko likuiditas ini bisa disebabkan beberapa hal. Nah, jadi sini ada 4 hal yang biasanya menyebabkan terjadinya risiko likuiditas. Yang pertama itu mismatch aset kewajiban. Nah, jadi maksudnya apa itu mismatch aset dan kewajiban? Mismatch aset kewajiban itu adalah bank syariah itu banyak melakukan pembiayaan jangka panjang, misalnya murabahah, ijarah, dengan mengikat dana dalam jangka yang lama. Namun kewajiban liquid, misalnya giro atau tabungan, itu bersifat jangka pendek. Nah, ini menyebabkan ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan masalah saat nasabah melakukan penarikan yang masif. Nah, penyebab yang kedua itu ketergantungan pada regulasi dan instrumen. Nah, kalau misalnya bank syariah ini ketergantungan terhadap regulasi Bank Indonesia atau OJK yang ketat dan instrumen syariah yang terbatas, ini bisa mempersulit bank syariah untuk mengakses likuiditas jangka pendek. Nah, lalu ada faktor eksternal ekonomi makro. Nah, jadi menurut penelitian dari Yulfis Wandi dan Halim yang dilakukan pada Juli 2024, ini menunjukkan bahwa FDR BSI itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, misalnya inflasi dan PDB. Nah, FDR yang tinggi ini bisa menekan likuiditas. Nah, jadi inflasi deflasi ini juga akan mempengaruhi karena terjadinya perubahan ekonomi yang sangat cepat gitu. Nah, selain itu, non-performing finance atau NPF juga memberikan dampak yang signifikan negatif pada likuiditas BSI. Nah, ini terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, penyebab yang keempat yaitu fluktuasi dana pihak ketiga atau DPK. Nah, jadi penelitian juga mengindikasikan bahwa volume DPK BSI mempengaruhi likuiditasnya secara kompleks. Jadi tidak selalu positif. Nah, kalau misalnya ini terjadi, ini bisa menyebabkan adanya dampak terhadap bank syariah. Jadi dampak-dampak dari risiko likuiditas itu bisa menyebabkan penurunan literasi dan kepercayaan nasabah. Karena ketika bank kesulitan memenuhi penarikannya, maka kepercayaan nasabah pun akan berkurang. Lalu keterbatasan ekspansi bisnis atau membiayai peluang baru. Nah, yang terakhir, kerugiannya itu bisa menyebabkan kerugian besar akibat harus menjual aset-aset murah atau pinjam dana mahal. Nah, jadi ada tantangan kebijakan dan instrumen dari risiko likuiditas, yang dimana BSI ini punya kebijakan sendiri.
mulai dari pengawasan oleh direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sampai penyusunan limit, kebijakan, dan prosedur yang jelas. Instrumen likuiditas yang digunakan meliputi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, pinjaman di pasar uang syariah, pembelian surat berharga syariah negara atau SBSN, dan mitra investor baik yang domestik maupun internasional. Nah, ini dikutip dari jurnalnya Tabaru, Islamic Banking and Finance. Nah, jadi untuk mengatasi risiko likuiditas ini, Bank Syariah itu melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Jadi untuk mengatasinya itu yang pertama, struktur pengawasan dan tata kelola yang kuat. Jadi Bank Syariah ini menciptakan divisi khusus untuk mengawasi tata kelola perusahaan yang ada. Kemudian kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, monitoring secara real time, secara terus-menerus, secara langsung. Yang keempat, stress testing dan proyeksi arus kas. Jadi arus kas itu harus dicek terus-menerus secara berkala supaya lebih transparan dan jelas. Lalu manajemen aset dan diversifikasi sumber dana, dan terakhir optimalisasi rasio dari likuiditas. Nah, jadi itu penjelasan tentang risiko likuiditas dari PT Bank Syariah Indonesia. Kemudian kita masuk ke risiko operasional Bank Syariah Indonesia. Jadi risiko operasional itu apa? Jadi risiko operasional itu adalah risiko akibat adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada ataupun karena kesalahan sistem informasi ataupun sistem pengawasan internal yang akan menghambat produktivitas bank syariah. Risiko ini mencakup kesalahan manusia atau human error, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank. Nah, jadi risiko operasional bank ini lebih ke hal-hal yang mengganggu produktivitas dari perusahaan atau hal-hal yang sudah menjadi SOP perusahaan yang terganggu karena adanya risiko tadi. Nah, jadi untuk mengatasi risiko operasional ini, Bank Syariah itu melakukan beberapa strategi. Yang pertama, sistem 3 lapis pertahanan, 3 lines defense. Jadi ini adalah strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengatasi adanya risiko operasional yang terjadi di masa mendatang. Yang dimana garda pertamanya itu unit bisnis bertanggung jawab atas kontrol internal masing-masing, dan garda keduanya itu fungsi manajemen risiko memantau, menyusun pedoman, dan melakukan evaluasi berkala. Lalu garda ketiganya audit internal yang melakukan verifikasi independen terhadap efektivitas kontrol. Nah, itulah dia 3 lapis pertahanan tadi, ada garda pertama, garda kedua, dan garda ketiga. Lalu strategi kedua adalah pengendalian risiko teknologi informasi dan cyber security. Nah, jadi ada dulu tuh insiden ransomware Lockbit 3.0 2023 yang dimana ini mengganggu operasional dari Bank Syariah juga. Jadi BS ini membuka sistem disaster recovery plan atau DRP-nya, backup offline, dan enkripsi untuk mengatasi risiko itu. BSI juga menerapkan proteksi berlapis seperti Zero Trust Architecture, audit keamanan cyber oleh BSSN, dan kerjasama dengan vendor keamanan global. Nah, strategi yang ketiga, database kerugian atau loss event database. Jadi BS ini mencatat seluruh kejadian kerugian operasional dalam LED, baik aktual maupun near miss. Lalu data ini digunakan untuk perhitungan kapital risiko operasional atau ICAAP, serta pembelajaran pencegahan risiko ulang. Nah, lalu yang keempat ada standar regulasi dan kepatuhan. Jadi memang Bank Syariah ini menetapkan SOP yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi risiko operasional yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian kerangka dan alat pengelolaan menggunakan teknologi, alat, dan mesin yang terbaru untuk mengatasi kesalahan sistem. Lalu yang terakhir adalah organisasi dan pelaporan. Jadi secara berkala mereka membentuk tim untuk melaporkan setiap hasil untuk dievaluasi supaya bisa melakukan penanganan lebih cepat. Nah, jadi pentingnya tim manajemen risiko tadi itu untuk pengembangan strategi mitigasi dan pengembangan strategi lainnya.
Jadi pentingnya tim manajemen risiko yang dibuat tadi dalam suatu organisasi itu nggak bisa dianggap remeh, karena tim ini berperan penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Pengembangan strategi mitigasi yang efektif bisa meningkatkan kesadaran risiko di seluruh level perusahaan, termasuk di perusahaan PT Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi dengan begini kita akan mengukur keberhasilan pengelolaan risiko setelah dilakukannya tadi analisis dan evaluasi. Jadi dengan analisa jumlah dan dampak insiden terkait risiko sebelum dan sesudah penerapan strategi manajemen risiko untuk melihat apakah terjadi penurunan yang signifikan. Kalau misalnya ada, berarti strategi yang digunakan masih belum pas. Perlu adanya peninjauan ulang dan pengambilan keputusan yang terbaru untuk mengatasi hal tersebut. Lalu analisa jumlah dan dampak insiden ini juga akan dilakukan untuk mencari solusi-solusi selanjutnya supaya hal tersebut dan risiko tersebut bisa ditangani. Nah, jadi kesimpulan dari materi saya ini yaitu walaupun risiko yang dihadapi oleh bank syariah itu masih mirip-mirip dengan hal yang lain, dengan bank-bank yang lain, misalnya bank-bank profesional lainnya, tapi beberapa bagian terlihat berbeda karena memang bank syariah itu harus mengikuti aturan syariah Islam dan juga harus sesuai dengan aturan regulasi pemerintah, sehingga perbedaan yang paling mencolok terletak di bagian sistem dan aturan dan operasional bank. Makanya selebihnya resiko lainnya, misalnya pasar kredit dan reputasi, itu masihlah sama dengan bank konvensional lainnya, di mana nilai perusahaan menjadi pokok utama yang perlu dijaga. Karena jika terjadi penurunan nilai, perusahaan akan berdampak ke banyak hal, mulai dari keuangan, reputasi, imbal hasil, bahkan produktivitas perusahaan yang akan menurun. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan potensi kerugian yang besar, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, Bank Syariah membuat aturan mereka yang khusus di setiap sektor risiko untuk mengatasi masalah yang bisa saja mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, jadi demikianlah presentase dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan materi ini sampai dengan jelas kepada penonton yang menonton video ini. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu memperjelas mengenai risiko-risiko likuiditas dan operasional yang dihadapi oleh Bank Syariah. Dengan ini saya akhiri presentasi saya dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.